Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah peserta maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Sabtu tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan pada tanggal 15 Oktober 2022 Miladiah atas izin rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat di masjid yang kita cintai ini, masjid kita bersama, Masjid Ar-Rahman, itu melaksanakan salah satu peringatan hari besar Islam, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, atau tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Baik para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta khusus Ustaz yang akan menyampaikan hikmah maulid insyaallah. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita membuka acara maulid ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Alinda Raffi Abdullah. Kepadanya yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين
Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Darah di Abdullah. Mudah dengan kita mendengarkan pembacaan suci tadi dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya acara inti kajian insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dimas Maulana Ismail Hafizahullah. Waktu dan tempat kepada dia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus takmir Masjid Ar-Rahman beserta seluruh jamaah, Bapak Imam, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku semuanya yang hadir, yang semuanya sudah ditulis nama-namanya sebagai calon-calon penduduk surga. Cuma sertifikatnya belum jadi. Insya Allah selama kita hidup di dunia menjalani proses itu sehingga nama kita tidak terhapus sebagai daftar penghuni surga. Ada satu ucapan yang ucapan ini kalau kita ucapkan maka kita telah melakukan dua hal. Yang pertama bersyukur, yang kedua adalah berdoa. Ucapan apakah itu? Yaitu ucapan Alhamdulillah. Ketika satu kali kita mengucapkan Alhamdulillah, itu isyarat kita bersyukur. Yang kedua, itu isyarat kita berdoa. Mengapa? Karena kata hadis Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu punya problem, punya masalah, ingin berdoa kepada Allah, tidak bisa merangkai kata menjadi kalimat, tidak usah bingung, cukup mengucapkan Alhamdulillah, itu sudah seafdol-afdolnya doa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salam sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat masuk surga bersama beliau, minimal diakui sebagai umatnya. Bu, Ibu,
kalau ibu disuruh pilih nanti di akhirat mau masuk surga bersama gubernur, bersama bupati, bersama suami, atau bersama nabi, pilihannya bersama siapa? Yang kompak 1, 2, 3 nabi. Kasihan suaminya ditinggal, kayaknya habis manis sepah dibuang. Itu pilihan yang tepat. Cita-cita kita ingin masuk surga bersama Nabi, mudah-mudahan bisa mengajak siapa? Yang diajak masuk surga siapa? Anak, suami, siapa lagi? Orang tua, siapa lagi? Cucu, cici, siapa lagi? Mertua diajak gak? Diajak. Ipar? Kok banyak sekali yang punya surga siapa? Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal alamin. Cukup sekian ceramah saya. Bab yang pertama. Kan bab pertama itu mesti pembukaan. Biasanya kalau pembukaan itu ngajak muji Allah dan bersolawat. Sore ini kita mengadakan peringatan Maulid. Maulid ini bukan syariat tapi syiar. Karena dia bukan syariat, orang mengadakan acara Maulid pagi hari boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Siang hari, sore hari, 12 Rabiul Awal, 24 Rabiul Awal. Saya punya jadwal undangan Maulid 5 Rabiul Akhir. Boleh apa tidak? Pakai telur, boleh apa tidak? Nanti kalau telurnya susah diganti durian. Boleh apa tidak? Malah ada tadi di belakang hotel PowerPoint itu biasanya bukan telur tapi uang baru 5.000, 10.000. Malah nanti kalau tahun depan umur panjang di Masjid Ar-Rahman peringatan Maulidnya yang digantung handphone. Gak apa-apa, ini bukan syariat. Bukan syariat itu mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau di blender, mau dibolak-balik, itu bukan syariat, tapi syiar. Tujuannya untuk apa? Mengenalkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang tak kenal, maka dia tak sayang. Maka saat ini kita ingin mengenali siapakah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya untuk itu. Apalagi anak-anak ini banyak anak-anak. Gitu. Karena saya itu sedih, bukan sedih. Kalau sedih itu ringan, tapi sedih. Sedihnya itu berlipat-lipat. Kalau ringan itu sedih, kalau agak berat sedih. Kenapa sedih? Setiap kita bicara sunnah, itu sunnah selalu dibonsai menjadi pemaknaan yang sempit. Contoh, ini ada teman kuliah saya, tugasnya di Gorontalo. Itu kalau datang ke Makassar selalu ke rumah. Memang saya bilang nggak usah cari hotel, nginap aja di rumah, ada motor pakai aja untuk urus kosan. Kalau dibutuhkan mobil saya meskipun tidak bisa ya pakai saja. Nah itu teman sering membantu saya waktu saya kuliah. Cuma yang membuat saya pada misi, setiap datang ke rumah selalu bilang begini, Ustaz, kapan antum mengamalkan sunnah?
Betulan saya kaget, tapi saya biarkan saja. Datang lagi, loh kok belum mengamalkan sunnah? Akhirnya saya bertanya, sunnah yang antum maksud itu apa? Perasaan saya hari-hari saya itu mengamalkan sunnah. Ternyata sunnah yang dimaksud adalah poligami. Ternyata saya dapat informasi, teman saya ini istrinya 3. Jadi istri saya yang tidak 3 itu dianggap tidak mengamalkan sunnah. Ini namanya apa? Penyempitan makna sunnah. Saya itu belum datang ke tempat ini dari pagi, ratusan sunnah saya amalkan. Ayo, Bapak Ibu mau hitung nggak? Saya sebut sunnah yang saya hafal, yang saya lakukan hari ini. Nanti dihitung ya, rame-rame ya. Siap? Adik-adik siap di depan ini, siap kan? Menghitung sunnah yang saya amalkan, siap? Saya kalau bangun tidur tidak langsung berdiri, duduk sejenak relaksasi 1-1,5 menit, itu sunnah. Ayo dihitung. Oh, terlambat ini harus pakai echo. 1 ya. Setelah itu saya membasuh atau mengibas-ibasi bekas tempat tidur saya sambil takbir 3 kali. Siapa tahu ada bulu-bulu yang diarahkan kepada saya, sihir, maka itu sunnah. Setelah itu saya angkat tangan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu sunnah. Saya cuci tangan bangun tidur. Bangun tidur itu harus cuci tangan. Kenapa cuci tangan bangun tidur? Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu tangan kita bermalam di mana. Kan banyak orang kalau tidur tangannya keluyuran kemana-mana kan? Malah kadang bermalam di tetangganya. Makanya cuci tangan. Cuci tangan bangun tidur itu sunnah. Saya berdiri menuju hammam. Hammam itu toilet. Sebelum saya masuk, saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, sunnah. Ambil sikat gigi pakai pasta, itu bahasa klasiknya siwak. Gosok gigi, itu sunnah. Lepas baju yang kiri dulu, sunnah. Lepas celana yang kiri dulu, sunnah. Sebelum mandi saya siram dari bawah dulu, Pak. Jadi mandi itu dari bawah dulu. Setelah 1 menit baru kita berniat, ini mandi apa? Mandi junub, mandi ihram, atau mandi apa? Setelah berniat, lalu kita bismillah dalam hati, karena kan nggak boleh nyebut itu dalam kamar mandi. Saya siram mulai yang atas mendahulukan yang kanan, itu sunnah. Berapa? Nah itu yang itu sudah bingung itu. Padahal ini belum sholat subuh, ini belum baru jam berapa, udah bingung ya. Berapa tadi? 10. Keluar kamar mandi, kaki kiri dulu, itu sunnah. Mohon maaf, sebelum keluar pakai celana dulu. Tadi kan belum pakai celana tadi. Ya kan? Yang 11 batal dulu, batal. Karena harus pakai celana dulu. Nggak pakai celana keluar nanti malaikatnya kabur nanti. Kita pakai celana itu yang kaki kiri atau kaki kanan? Itu sunnah. Keluar kamar mandi kaki kanan, sunnah. Mengucapkan gufronaka, itu sunnah. Pakai baju mau sholat subuh, ketika bercermin, alhamdulillahilladzi kama hasan al-khalqi fa hasin khuluqi. Maaf, doa bercermin itu sunnah. Keluar di depan pintu mau ke masjid sholat subuh, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu sunnah.
Berapa? Masuk masjid kaki mana dulu? Itu sunnah. Sebelum duduk saya sholat tahiyatul masjid, itu sunnah. Sebelum subuh sholat sunat 2 rakaat dulu, itu sunnah. Keluar masjid kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, sunnah. Kalau makan duduk atau berdiri? Itu sunnah. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Itu sunnah. Baca doa apa tidak? Bagaimana doa makan? 1, 2, 3. Ya itu yang pendek. Ini kayaknya potong kompas ini. Ya sunnahnya bismillah, yang panjang 1, 2, 3. Allah, bismillah, Allahumma ya wa amin. Orang begitu. Allahumma barik fi. Coba satu kali, 1, 2, 3. Doa gak dari Nabi, baca saja itu doa kok. Kalau Nabi bismillah saja mengambil berkahnya, tapi itu Nabi mengambil minimalisnya. Oh, kalau kita cara makannya orang-orang tasawuf itu aneh. Kalau makan baca doa yang dibaca itu surah Ad-Dahri Al-Insan ayat 1-2. Al-Qur'an lisanihi minat dahilan yakun syai'un masyhura ila qalat min fatin amsadina berkali bacaan samian basir 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau orang-orang yang sufistik begitu. Kita ini nggak mau Allahumma barik lana karena dianggap bid'ah masalahnya. Coba hafal nggak doa makan? Ya minimal bismillah itu sunnah. Berapa? Nah, saya makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Itu sunnah. Kalau makan saya nggak berdiri, tapi adabnya duduk. Itu sunnah. Kalau saya makan itu hanya ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah. Tapi kalau umatnya kan nggak begitu, lapar makan, kenyang tetap lanjutkan. Nabi itu kalau makan itu perutnya dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Itu sunnah. Tapi umatnya banyak melanggar sunnah. Kalau makan seluruh perutnya diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati. Itu umatnya itu nggak sunnah namanya. Coba sudah berapa sunnah tadi? Coba banyaknya sunnah-sunnah yang saya lakukan. Gara-gara saya nggak poligami dianggap nggak mengamalkan sunnah. Coba sunnah itu apa? Sunnah itu isinya 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takliyah. Qauliyah itu apa? Perkataannya Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu namanya qauliyah. Fi'liyah itu apa? Perbuatannya Nabi, itu sunnah. Yang ketiga apa? Yang ketiga namanya takririyah. Takririyah itu tidak dikatakan Nabi, tidak diperbuat Nabi, tapi ada orang lain yang perbuat. Nabi mensetujui, itu hukumnya juga sunnah. Gitu. Makanya hati-hati ngomong itu tidak dilakukan oleh Nabi. Oh, kalau ngomong begini di karya ilmiah, pembimbingnya pasti murid-murid. Kok ngomong sembarangan? Yang dilakukan Nabi harus diikuti, yang tidak dilakukan harus dijauhi. Oh, masalah itu tulisan itu. Kalau kalam-kalam bilisan ya mungkin yang dimaksud mungkin benar. Tapi kalau karya ilmiah nggak boleh. Apa yang dimaksud kata ini? Itu ditanya terus itu. Karena apa? Karena ada persoalan yang bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah, bagi Nabi haram, bagi kita boleh, bagi Nabi boleh, bagi kita haram. Itu ada perinciannya. Kalau ngomong semua yang dilakukan Nabi harus diikuti, yang tidak
diikuti. Itu bahaya itu dalam kehidupan beragama. Dan itu banyak pembolsean makna sunnah, apalagi pakai sangkur namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu kalau dalam dunia militer seperti senapan sniper, tapi diperlakukan seperti senapan mesin otomatis. Senapan sniper itu sekali nembak satu peluru satu nyawa. Ini ditembakkan berondong aja, ya semuanya bid'ah semuanya. Akhirnya kawan lawan kena semua. Nah, itulah, maka dari itu harus dipahami, tidak semua yang dilakukan Nabi harus diikuti, karena ada yang boleh bagi Nabi, haram bagi kita. Contoh, Nabi boleh menikahkan wanita mana saja tanpa izin walinya, boleh, sah, legal, halal. Itu Nabi. Tapi kita meskipun kepala KUA haram menikahkan seorang wanita tanpa izin walinya. Ingat, nggak boleh. Ya nggak boleh. Nabi itu boleh menikahi janda siapa saja. Tapi siapa saja tidak boleh menikahi jandanya Nabi. Mengapa? Karena istri-istri Nabi itu kedudukannya adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi nggak boleh kita menikahi. Nabi boleh, kita nggak boleh. Nabi istrinya lebih daripada 4, boleh, kita nggak boleh. Ada di Jakarta, istrinya 12, didatangi oleh MUI. Pak, kenapa begitu caranya beristri? Nah, saya kan ikut Nabi. Coba bayangkan, Pak. Istrinya 12. Kalau nggak salah namanya Eyang siapa yang pernah masuk TV? Eyang Subur. Kayaknya ada pengikutnya di sini. Itu istrinya 12. Itu ditanya kok istrinya banyak sekali. Saya ikut Nabi. Nggak boleh begitu. Itu boleh bagi Nabi, haram bagi kita. Haram bagi kita. Haram bagi Nabi, bagi kita boleh. Yang mana itu Pak Ustadz? Nabi itu haram menerima zakat. Makanya ada orang Badui, ada orang ngetes Nabi Muhammad ini bener Nabi apa tidak. Makanya dia bawa nampan isinya kurma. Nah, bawa kurma. Masuk ke masjid, ditaruh di depannya Nabi. Ini zakat panen kurma saya. Terus Nabi manggil semua sahabatnya, berkumpullah kalian, nikmatilah ini zakat dari saudara kalian. Nabi satu biji pun tidak ngambil, diamat-amati. Oh, Nabi nggak makan, berarti Nabi bener ya. Coba besok toh, semampat lagi, isinya kurma, hadiah, ditaruh di depannya Nabi. Nabi memanggil para sahabat dan Nabi mengambil satu biji, beliau yang pertama menikmati. Oh, berarti Nabi bener ini. Nabi itu haram mengkonsumsi zakat, tapi boleh menerima hadiah. Itu salah satu tanda kenabian itu. Jadi haram bagi Nabi, tapi kita menerima zakat boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh, asalkan pakai miskin, memenuhi syarat-syarat itu boleh. Tapi bagi Nabi itu haram. Ayo, terus siapa di sini yang suka makan pete? Angkat tangan. Oh, suka makan pete semuanya ya? Saya itu kalau nggak ada undangan ceramah, biasanya saya hari itu makan pete dan karena kalau lagi ceramah makan pete, nanti habis ceramah ini masalah hidupnya nanti. Nah, pete itu halal atau haram? Halal. Meskipun fikih membahasakan makruh itu halal. Tapi itu haram bagi Nabi. Nabi nggak boleh makan pete. Kenapa? Nabi tempat turunnya wahyu. Jangan sampai nanti malaikat Jibril, aduh ini baunya kok lain-lain Muhammad. Oh iya, tadi ada kiriman pete dari Icet di Moyong. Jadi nggak boleh begitu. Ini haram bagi Nabi, boleh bagi kita. Itu. Terus lagi, wajib bagi Nabi, sunat bagi kita. Nabi kalau malam wajib tahajud.
Tapi kita aduh ketiduran nggak tahajud, nggak dosa. Kenapa? Hukumnya tidak wajib. Tapi bagi Nabi itu wajib. Nabi itu kalau mau sholat fardu wajib bersiwak. Makanya kemana-mana bawa siwak. Kalau Nabi sholat tidak bersiwak, tidak diterima sholatnya. Beda dengan kita, 1 bulan gak sikat gigi, pergi sholat subuh, tetap diterima sholatnya. Cuma malaikatnya kabur semuanya. Jadi itu wajib bagi Nabi, tapi tidak bagi kita. Makanya hati-hati ngomong, kadang-kadang ada kalam begini. Semua yang dilakukan Nabi harus diikuti, yang tidak dilakukan jauhi. Itu perkara besar yang itu akan membonsai banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak dilakukan Nabi, tapi itu sunnah dilakukan. Jadi oleh karena itu hati-hati. Makanya adik-adik, mulai sekarang setelah peringatan Maulid ingat ya, kalau makan berdiri atau duduk? Tangan kanan atau tangan kiri? Masuk kamar mandi kaki? Nah ini penceramahnya belum pulang sudah salah-salah nih. Masuk kamar mandi kaki? Keluarnya kaki? Masuk masjid kaki? Keluarnya kaki? Terima uang tangan? Ini nggak usah diajari kalau ini. Kalau yang ini belum lahir tangan kanan sudah terbalik semua ini ya Pak. Jadi ini semuanya adalah adab-adab yang bersendikan pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya itu hari-hari mengamalkan sunnah puluhan, bahkan mungkin ratusan, nggak usah lapor-lapor. Kalau saya nikah saja, meskipun baru 1, an-nikahi sunnati, nikah itu sunnah dikatakan Nabi. Kok sunnah kok dibonsai harus begini, harus begitu, akhirnya jadi sedikit itu sunnah itu. Sunnah itu jalan yang mesti kita lalui. Dalam prakteknya nanti apa yang menjadi adab-adab yang bersumber pada sunnah itu yang harus diikuti. Ayo adik-adik, kalau mendengar ada orang meninggal dunia, kita ucapkan apa? Itu sunnah. Dapat nikmat kita ucapkan apa? Dapat nikmat kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu sunnah. Lihat gadis cantik kita ucapkan apa? Hah? Kok alhamdulillah bagaimana? Masa alhamdulillah? Alhamdulillah atau la haula? Jadi kalau kita merujuk suratul Kahfi, Masya Allah la quwwata illa billah, bukan subhanallah. Ini kadang-kadang kita nggak bisa membedakan kapan mengucapkan subhanallah, kapan mengucapkan Masya Allah. Itu kadang-kadang orang sering tergelincir di sini. Subhanallah itu untuk meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Contoh, saya katakan begini, hari ini, pagi ini pagi atau sore? Tapi saya ucapkan pagi ini, maka bapak-bapak subhanallah ini habis asar Ustaz. Jadi subhanallah itu untuk meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Tapi kalau melihat pelangi begitu indah, Masya Allah. Lihat bunga-bunga yang bertaburan indah mempesona, kita ucapkan. Saya pernah diundang pengajian. Selesai pengajian makan sop bubu, ditemani suami istri. Tanpa sengaja saya diri ke dinding. Saya langsung ucapkan Masya Allah. Langsung kaget. Kenapa Pak Ustaz? Ini anaknya ibu ya. Makanya saya ucapkan Masya Allah karena cantik Pak. Ini anaknya ibu ya. Ibu ini menjawab, bukan Pak Ustaz, itu diri saya. Loh saya kan gak percaya. Karena waktu saya lihat fotonya Masya Allah, lihat ke sini innalillahi. Ternyata selidik punya selidik itu fotonya ketika masih kelas 1 SMA itu saya itu. Karena saya lihat Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi Masya Allah, innalillahi. Nah, jadi itu semuanya sunnah-sunnah. Jadi sunnah yang saya amalkan itu banyak sekali Pak. Jangan gara-gara saya ikuti
tidak beristri lebih daripada satu. Saya itu kalau jadi pemimpin haji, ini Bapak ini pernah ikut saya Bapak ya. Itu kalau di Arab saya pakai jubah semuanya, dan jubah saya itu press body Pak. Iya, ada warna krem, warna biru, sekali-sekali nanti kita bawa. Kenapa? Supaya saya membumi aja di sana pagi, siang, sore, malam itu yang saya pakai. Ayo, saya memahami pakaian model seperti itu adalah bukan sunnah, itu tradisi budaya. Sunnahnya itu wajibnya menutup aurat. Model itu urusan budaya. Gitu. Tapi kalau orang mau menyemangati, mau niru-niru, ngimbo-ngimbo, mau apa ittiba seperti itu boleh, tapi jangan mengklaim inilah yang sunnah, yang begini tidak sunnah semuanya. Nah itu yang jadi persoalan, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Karena sekarang ini luar biasa, apalagi menjelang tahun-tahun 2024. Aduh, ini Islam sudah mulai di garis-garis, mulai di pelan-pelan, mulai ditembok-tembok, mulai disekat-sekat. Coba, saya nggak peduli itu semuanya. Pokoknya yang penting umat Islam itu harus saling menghargai dalam perbedaan. Makanya kita didoktrin itu bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Mau tarawih 23 silakan, mau 11 silakan, mau kunut tidak kunut silakan, mau bismillah jahar atau silakan. Itu persoalan yang sifatnya furu'iyah. Waktu Imam Syafi'i itu memfatwakan kunut, itu Imam Malik dulunya masih ada, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal masih ada. Itu ditambahin. Mengapa begitu fatwanya? Dijawab, kalau Nabi mengamalkan sunnah meskipun hanya satu kali, sunnah itu berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Itu argumentasinya Imam Syafi'i itu begitu. Jangan dibatasi dengan interval waktu. Nabi kan cuma satu kali, kita satu kali saja. Ya nanti kalau begitu Ramadan kita cuma 3 hari saja. Kenapa? Karena Nabi melakukannya cuma 3 hari. Apa begitu cara pemahamannya? Itu argumentasi yang diberikan. Berbeda boleh, tapi saling toleransi. Nah, maka dari itu bersatu dalam akidah, toleransi dalam persoalan furu'iyah. Nah, jadi sunnah-sunnah itu banyak ya. Sunnah-sunnah itu banyak ya. Bukan satu, bukan 2 ya, tapi banyak. Berarti hari-hari kita ini pengamal-pengamal sunnah, adab-adab bersedikan sunnah dari yang dicontohkan, diteladankan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, nggak connect. Bu, oh sinyalnya sudah lemah. Pak, oh hilang suaranya. Ayo adik-adik, seorang bapak sayang nggak kepada anak? Sayang. Seorang ibu sayang nggak kepada anak? Sayang. Mana yang lebih besar, sayangnya bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Bapak atau bapak? Ya sudah, sayangnya ibu itu lebih besar dibandingkan kasih sayang bapak terhadap anaknya. Karena saya pengalaman jadi bapak, saya itu kalau keluar rumah lupa sama anak. Sedikit ingatannya kepada anak. Beda dengan ibu, kalau pergi ke pasar ingat anaknya di pesantren telepon terus. Kenapa? Kasih sayang ibu lebih besar kepada anak daripada bapak terhadap anak. Bukti kedua, bapak itu kalau pergi pengajian dapat kue 1 bungkus dimakan habis sendirian. Itu bapak. Tapi kalau ibu pergi ke pengajian dapat kue 1 bungkus dimakan sebagian dibawa pulang karena sayang anak. Makanya coba perhatikan bapak, ibu-ibu tuh kalau keluar rumah selalu bawa tas. Mohon maaf ya bu, jangan tersinggung. Yang bawa tas. Ini yang di belakang untung saya nggak bawa tas. Padahal di kantongnya ada kresek 2. Jadi memang ibu begitu. Makanya kita diajarkan sejak kecil. Dalil ilmu pengetahuan itu diajarkan sejak kecil.
Ayo, adik-adik ingat gak lagu ini? Coba saya bacakan, nanti disambung ya. Kasih ibu kepada tak sepanjang hanya tak harap bagai sang surya. Nah itu namanya dalil pengetahuan. Itu dia Mbak ya. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Ibu itu hanya pandai memberi, tak pernah harap kembali. Betul? Ibu kalau sudah memberi kepada anak dilupakan. Beda dengan bapak, kalau memberi diungkit-ungkit kalau marah. Iya, bapak itu kalau marah, dulu kami sekolah itu 4 ekor kerbau melayang. Tapi ini bapak-bapak di luar sana, kalau yang bapak-bapak hadir ini persis begitu juga. Jadi ibu itu sayangnya lebih besar. Tapi ingat ibu, kasih sayang cinta Rasulullah kepada umatnya mengalahkan kasih sayang cinta ibu terhadap anaknya. Ayo, besar sayangnya ibu terhadap anak atau Rasul terhadap umatnya? Rasul terhadap umatnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Nah, Nabi itu sayang kepada kita. Saking sayangnya Nabi terhadap umatnya. Ini saking sayangnya Nabi terhadap umatnya, perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberitahukan Allah lewat Quran. Makanya ada ayat berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri. Rasul itu perasaannya azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Artinya apa? Di sini semua umat Muhammad atau bukan? Yang hadir ini umat Muhammad semuanya atau bukan? Umat Muhammad harus punya empati, harus punya kepedulian terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh kita ketemu orang itu dengan bermuka masam, cemberut. Itu nggak boleh, karena itu umat Nabi Muhammad misalnya. Yang kita hadapi itu umatnya Nabi Muhammad. Saya nggak peduli dia orang fasik, tapi dia orang yang bersyahadat, ngaku Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya. Saya tetap memperlakukan dia, menghadapi dia. Dia itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara masih fasik kita jauhi. Pandanglah dia dengan pandangan azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Belas kasihan. Jangan asal beda dijauhi, dikasari, disangari, dicemberuti. Jangan begitu. Tetap berbuatlah baik kepadanya, karena dia itu juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini saya tes ini olahraga otak. Mana yang dimasukkan surga? Seorang pelacur yang memberi minum anjing, atau seorang wanita yang taat ibadah sholatnya luar biasa, tapi mengurung kucing sampai mati? Ayo, yang dimasukkan surga yang mana? Coba. Ini artinya apa? Perbuatan baik itu meskipun kepada anjing dihargai oleh Allah.
Perbuatan zolim itu meskipun kepada kucing itu dituntut oleh Allah. Nah saya itu cuma berbeda mazhab, maka jabat tangan nggak mau. Kenapa? Nggak diajarkan oleh Nabi alasannya. Coba, ikromilah kami, hormatilah kami, karena kami ini juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah menjulurkan tangannya, ya julurkan saja. Ambil tangan itu saudara kita, senyumi dia, jangan wajahnya angker, horor aja. Ada orang kalau dipandang wajahnya itu asam urat bikin kumat. Ada. Makanya Allah biarkan Mbah Kiai Haji Maimun Zubair itu ulama karismatik luar biasa Pak. Kalau mau utang berulang-ulang di rumahnya. Itu belum meninggal tapi sudah punya isyarat. Saya itu kalau meninggal biasanya hari Selasa. Kakek saya, bapak saya, semuanya itu hari Selasa. Ternyata beliau untuk usianya juga hari Selasa. Coba, beliau mengurai hari Jumat itu kalau meninggal dapat keutamaan. Tapi Nabi meninggalnya bukan hari Jumat tapi hari Senin, itu mengurai sama beliau. Coba, orang-orang ulama-ulama begini-begini itu luar biasa akhlaknya, tuanya, manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara ini. Sampai beliau mengajarkan kepada kita pengorbanan sebesar apapun kalau untuk menjaga NKRI tetap itu kecil, maka kita diajarkan mencintai negeri ini, kita diajarkan mencintai bangsa ini. Dan beliau itu pernah ngomong begini, pakai bahasa Jawa sebenarnya tapi saya terjemahkan. Kalau ada orang setiap pagi membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad itu nabi dan utusan Allah. Dia baca 3 kali pagi, dia baca 3 kali petang, tapi orangnya nggak pernah senyum. Dia berdusta dengan zikirnya. Itu yang saya ingat terus. Makanya menampakkan kesusahan pada orang banyak itu makruh hukumnya. Cerialah, senyumlah, apalagi ada motivasi tabasumuka li akhika sodaqah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Sudah nggak ngasih duit, nggak ngasih terus, senyumnya pun nggak ada. Senyumilah saudara kita, ramahilah, jangan menampakkan kesusahan, bergembiralah. Zikirnya saja raditu billahi robba wa bil islami dina, kok cemberut terus, itu tanda tidak ridho. Keceriaan itu kata Mbah Yun, itu tanda orang itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ridho, hatinya itu selalu ceria. Kalau orang itu wajahnya ceria, berarti hatinya bahagia. Selalu berbahagialah apapun masalahnya. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Apapun yang terjadi, prinsip kita adalah di sini senang, di sana, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah itu gak ada gunanya. Senyumlah, kita sudah setengah mati. Assalamualaikum, salam. Kok rasanya horor, Pak? Itu bikin asam urat kumat yang begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mestinya begitu, Pak. Jawab sepenuhnya. Makanya laki-laki kalau dengan wanita itu kalau diberi salam, diberi pertanyaan, laki-laki itu singkat, padat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari sentral. Selesai. Tapi kalau ibu, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Dari mana ibu? Dari pasar, beli barang tuh mahal, itu luar biasa. Biasanya sekilo 10.000, ini 20.000. Padahal menteri pertaniannya dari Sulawesi Selatan, Pak Samuliasin ibu. Padahal bumi kita itu uang bisa ditanami bawah. Kemana-mana menterinya dicari juga. Coba, biasanya begitu. Tapi itu ibu-ibu di luar sana. Kalau yang hadir ini begitu juga. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu, mari kita ramah sesama orang Islam. Gak apa-apa kita berbeda
berbeda simbol, simbolnya berbeda. Saya pakai jas, Anda pakai jubah, nggak apa-apa. Saya pakai songkok hitam, Anda pakai songkok Afghanistan, silakan. Tapi tetap bertegur sapa, senyum, rame-rame lah, berjamaah. Coba, rame-rame berjamaah. Supaya apa? Supaya nyaman kita berkehidupan sosial ini. Persoalan ada perbedaan mazhab itu kita kesampingkan. Jangan memperjuangkan mazhab, perjuangkanlah Islam. Ini yang diperjuangkan organisasi, yayasan, mazhab, Islamnya ditinggal. Padahal prinsip agama itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita itu diperintahkan untuk istiqomah dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslimun, bukan dalam mazhab tertentu, organisasi tertentu, atau yayasan tertentu. Nah ini ibu sekalian. Maka dengan adanya peringatan Maulid ini, agar kita itu bisa memotret kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat, Nabi kita itu adalah nikmat yang terbesar. Nabi kita itu nikmat terbesar. Quran mengatakan, laqad manna Allah 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim wa yu'allimu yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi itu dibahasakan oleh Al-Quran nikmat karunia yang besar yang Allah kirim atas orang-orang beriman. Karena kehadiran Nabi, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab suci Quran, wal hikmah, mengajarkan sunnah-sunnahnya. Itu jasa besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Rasulullah, susah kita mengamalkan Quran, nggak bisa. Karena Quran hanya memerintahkan aqimi sholat, dirikan sholat, yang disebut cuma rukuk dan sujud, nggak ada iktidal, nggak ada berdiri, nggak ada sujud, nggak ada. Itu semuanya dijabarkan, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka esensi Maulid ini ada telur alhamdulillah, tidak ada telur innalillahi, sabar lillahi. Aksesoris budaya, aksesoris tradisi. Oleh karena itu jangan sampai kita ini menganggap sesuatu berlebihan. Saya itu sering dikatakan begini, Ustaz, hati-hati. Ustaz mengamalkan bid'ah, nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu bahasanya. Ya Ustaz, nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Memangnya antum yang menganggap amalan ini bid'ah, padahal belum tentu bid'ah, terkandung manfaat yang begitu banyak, manfaatnya tidak bisa dinikmati masyarakat gara-gara fatwa bid'ah, dimintai pertanggungjawaban enggak orang ini? Dimintai. Sekarang ini ada air, saya bacakan suratul Fatihah, boleh atau tidak? Ada orang mengatakan bid'ah, silahkan saya hormati, tapi saya menganggap ini tidak bid'ah. Kalau nanti di akhirat ternyata tidak bid'ah, kalau dibacakan Fatihah ternyata jadi obat, sehingga orang tidak berobat dengan bacaan Fatihah gara-gara fatwa bid'ah, itu dimintai tanggung jawab orang itu. Padahal belum tentu bid'ah. Malah sekarang orang Jepang itu kalau minum air itu terus kamu itu baik sekali, berjasa bagi kehidupan. Itu ada bukunya ditulis oleh Dr. Estalu Emoto, membentuk kristal yang sangat baik. Di kata-katain begitu aja membentuk kristal, apalagi kalau dibacai ayat suci Al-Quran. Saya lihat di YouTube dulu yang membid'ahkan itu sudah mau baca ayat itu. Makanya ya itulah, kita ini kan cuma dulu ulama-ulama kita kan belum nggak mau terjun ke YouTube sebenarnya itu. Kenapa? Karena menjaga muruah. Tapi karena dipakai oleh orang-orang yang tidak bersanad, sembarangan dia ngomong, serban dimaki-maki, dianggap serbet, Nabi itu nggak bersorban. Padahal sorbannya Nabi di Turki itu masih kita lihat sampai sekarang. Nggak minta maaf juga,
inilah makanya perlunya kita ini tabayun. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini kita berkeyakinan bid'ahnya berbeda dengan bid'ah yang mereka pahami. Kalau bid'ah yang dipahami rata-rata langsung dolak dan final semuanya, dan itu bahaya. Itu bahaya. Nah, makanya ada risalah bid'ah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Juma, mantan Gen asal Kairo, itu bagus sekali bayarnya. Amalan-amalan yang belum tentu bid'ah lalu dianggap bid'ah, manfaatnya terhalang untuk dinikmati masyarakat atau perorangan gara-gara fatwa ini. Padahal itu diuraikan oleh Profesor Dr. Ali Juma. Oleh karena itu, yang tidak mau silahkan, yang mau juga jangan mengejek-ejek, biasa saja. Cuma masalahnya kita diejek-ejek juga masalahnya. Itu yang jadi persoalan. Itu yang jadi persoalan. Jadi oleh karena itu, ini bagian daripada syiar untuk kembali mensyiarkan sekaligus membacakan sejarah Rasulullah SAW. Adik-adik masih mendengar ceramah saya? Ibunda Nabi namanya siapa? Ibunda Nabi namanya siapa? Demina. Siti Aminah kok Demina? Memangnya Nabi lahir di Napu Kaleng? Ibunya Nabi itu Siti Aminah, ayahnya bernama ya? Oh, Denggolah dari mana itu? Abdullah. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Nabi itu silsilahnya ditahu Pak. Nabi itu siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Adam silsilahnya. Kita ini buyut kita aja, kita nggak hafal. Kalau saya masih hafal. Saya namanya Dimas Mariono bin Pantorjo bin Sumoharjo bin Rejo bin Muhammad Tamrin bin itu saya masih hafal sampai 7. Jadi kakek saya keempat itu namanya Muhammad Tamrin, Hasbi dan segala macam. Nanti generasi keempat bapaknya kakek itu sudah nggak pakai nama itu karena waktu itu kondisi sosial lagi berubah. Karena dulu itu kalau orang pakai nama Muhammad, Rohman, Hasbi, Tamrin dikasih tanda masuk sumur itu Pak. Kenapa? PKI PKI kan lulus 48. Yang ganas itu sebenarnya 48 Pak. Karena ratusan orang dimasukkan di sumur. Sumurnya itu 1,5 kilo dari rumah saya, sumur Soco itu. Makanya saya lahir tahun 70. Nanti dikasih nama Muhammad, nanti masuk sumur dikasih nama Dimas Mariono. Tapi saya hafal buyut saya itu ada yang namanya Muhammad Tamrin, Muhammad Hasbi, Muhammad Afnan. Kenapa berubah ketika itu? Ya kondisi sosial masalahnya. Coba bapak-bapak apa enggak siapa nama bapaknya? Saya kalau pulang ke Jawa saya kasih tahu, ini makam kakek saya, ini makamnya bapaknya kakek. Terus bapaknya kakek ini di mana makamnya? Oh, dia berada di Tamanuli. Oh, saya ke sana, ini makamnya bapaknya kakek. Terus bapaknya kakek ini di mana makamnya? Oh, ada di daerah Belentang. Saya datang ke sana. Saya tahu. Makanya saya bisa menyebut silsilah bapak saya, kakek saya, bapaknya kakek. Ibu punya bapak siapa? Bapaknya aja gak hafal, apalagi kakeknya. Rasul itu ditahu Pak. Kenapa? Itu diketahui dari sejarah. Itulah sebenarnya peringatan Maulid pada awalnya adalah memperkenalkan kembali sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dengan hikmah peringatan Maulid ini, mari kita hidupkan adab-adab yang bersedikan sunnah tadi sebagai wujud kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan karena saya lihat wajahnya sudah berurai air mata, bukan karena terharu, karena asam uratnya kumat. Nanti kalau diteruskan bertambah lagi. Demikian dan sekian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.